Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Ekstravaganisme dimanapun Anda berada. Kembali sore hari ini jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Desa Menyapa. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan PJ Kepala Desa Tanah Merah. Ada Bapak Irwansah SPDI MMPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irwansah. Waalaikumsalam, selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya, yang pastinya kita berdua selama kurang lebih 1 jam ke depan bakal ngobrolin soal desa ya. Tema kita inovasi membangun desa dengan transparansi ya. Yang pastinya kami ya juga akan mengajak Ekstramania semua yang di rumah bergabung di layanan interaktif kita di 0811 648 1048. Tapi nanti setelah ada penyampaian dari narasumber kita tentunya Pak Irwansah. Perlu diketahui Ekstramania semua Desa Menyapa hadir ya setiap Senin, Rabu ya, Kamis dan Jumat, di mana program ini merupakan kerjasama antara Radio Ekstra FM dengan desa, menyampaikan, mengedukasi ya kepada masyarakat tentang bagaimana perkembangan desa-desa yang ada di Aceh Singkil, khususnya setelah ada dana desa, bagaimana pembangunan desa, bagaimana potensi desa, daya tarik desa yang dimiliki ya. Dan program ini tentunya hadir ya di hari-hari tersebut dari pukul 17 hingga pukul 18. Nah, untuk sore hari ini ya Desa Tanah Merah ya di wilayah Kecamatan Gunung Meriah. Kita tahu ada 116 desa di Kecamatan Gunung Meriah. Nah, untuk sore hari ini kita ngomongin soal Desa Tanah Merah ya. Bagaimana sih potensinya, bagaimana kondisi Desa Tanah Merah itu sendiri. Mungkin kalau yang warga yang pernah ke situ tahu begitu kan, tapi itu hanya sebatas melintas saja. Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada narasumber kita. Seperti apa sih kondisi Desa Tanah Merah saat ini, Pak Irwansah? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sebelum saya bicarakan tentang kondisi di Desa Tanah Merah, saya ingin menyapa warga saya ya dari Desa Tanah Merah. Semoga masyarakat saya di sana dalam keadaan baik-baik saja di sore hari ini tentunya ya. Oke, baik. Jadi Mas Davi, ya, di sore hari ini suatu kehormatan buat kami bisa berhadir dalam program Desa Menyapa. Ya. Kami rasa ini program yang sangat bagus sekali. Jadi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat tentunya ya tentang ya visi misi kita di desa tersebut. Ya, kita di Desa Tanah Merah hari ini ya keadaannya baik-baik ya, baik-baik saja dalam tanda kutip. Artinya sejauh ini program desa yang bersumber dananya dari ADK dan APBN ya kita laksanakan sesuai menurut tahapan-tahapan yang pernah kita lakukan, mulai dari musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa, seterusnya musrembang desa. Nah, jadi kegiatan kita pada tahun-tahun berjalan sampai di tahun 2021 ini kita laksanakan sesuai menurut galian potensi gagasan dari masyarakat yang kita coba kembangkan. Tapi itu kan tidak semua bisa tercover dalam dana desa ini. Iya kan? Ada dana desa ini mungkin ya nominalnya besar, ya kan? Ada yang kecil. Jadi potensi kita untuk membangun sesuai menurut kebutuhan masyarakat itu terkendala dengan dana. Tapi biarpun demikian, ya kita tetap bersyukur ya kan? Pemerintah telah mengucurkan dana ke desa sehingga desa tersebut bisa berotonomi dalam tanda kutip membangun desanya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Betul, Pak. Betul. Jadi untuk visi misi dari desa di Tanah Merah sendiri Bapak ingin menciptakan Desa Tanah Merah itu seperti apa sih, Pak? Kalau visi misi saya sejak saya ditunjuk sebagai PJ di sana, kebetulan kita ditunjuk pada 15 Oktober 2019 ya. Berarti sudah hampir masuk 2 tahun lebih. 2 tahun ya, Pak ya. Tapi di 2019 itu kita sebatas menjalankan apa yang telah direncanakan oleh kepala desa yang lama sebelumnya. Jadi di 2020 itu
seluruh dari kegiatan mulai tahapan dan yang lain-lain, kita sudah terlibat di sana. Itu jadi sejak kita masuk di sana, saya melihat begini, di Desa Tanah Merah itu, kalau orang menyebut Desa Tanah Merah, pasti orang lebih akrab desa tersebut adalah desa santri. Betul, Pak. Ya kan? Iya, karena ada pesantren di situ. Pesantren di situ. Nah, jadi pendidikan itu paling utama. Dan saya melihat masyarakat di Desa Tanah Merah, hal inilah, ya, poin ini yang menjadi visi misi kita ketika memang saya bergabung dengan mereka, dengan masyarakat tersebut, ya kita ciptakan berkaitan tentang pendidikan. Saya lebih terfokus kepada pendidikan dan peningkatan ekonomi. Yang lain-lain mungkin ya kita juga perlu, tapi fokusnya seperti itu. Apa langkahnya kan gitu ya? Betul, Pak. Nah, langkah yang kita susun sekarang adalah ketika kemarin kita di usia dini, ya, golden age, ya kan, umur keemasan untuk anak-anak kita di sana. Kita buka kembali, kita majukan, kita jalankan kembali pendidikan yang dimana dulu telah stagnan, ya kan, stagnan berjalan di tempat, sehingga kita gali kembali, kita rintis kembali, ya, program pendidikan itu, sehingga di 2020 itu, Mas Davi, saya programkan untuk beasiswa kepada anak-anak PAUD, ya, kita kasih perlengkapan sekolah lengkap, ya kan, satu anak kita kasih 4 baju, gitu, gratis semua, gratis. Kemudian kita programkan ketika mereka sekolah, tentunya kan namanya anak-anak kecil, ya sangat rawan ketika dia melintas di jalan-jalan yang mungkin kendaraan banyak. Benar. Nah, jadi kita programkan ada satu orang petugas, ya, yang spesial antar jemput anak tersebut dari rumah langsung ke lembaga sekolah. Nah, jadi tidak ada lagi alasan untuk orang tua, terutama ibu-ibu, yang nggak mau menyekolahkan anaknya di usia dini tersebut. Itu langkah yang sudah kita ambil, dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Nah, jadi lembaga tersebut sudah kita daftarkan di Dinas Pendidikan, ya, izin operasinya sudah keluar, ya, kemudian kita support dengan dana-dana operasionalnya, kelengkapannya semuanya kita berikan. Dan dulu kita teringat di awal-awal tahun 2020 kita undang Bunda PAUD untuk memberikan secara simbolis langsung beasiswa seragam lengkap gitu. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun kemarin kita sudah berikan beasiswa kepada mahasiswa kita. Kebetulan kita masyarakat di sana pada tahun kemarin ada 25 orang mahasiswa, ya, di berbagai fakultas, di berbagai universitas, institut, dan yang lain-lain. Nah, jadi ketika itu kita berikan 25 juta, ada 25 orang, berarti satu orang 1 juta. Itu untuk membantu biaya pendidikan mereka. Dan tahun ini insya Allah dan waktu dekat ini kan kita berikan lagi beasiswa sebanyak 40 juta. 40 mahasiswa. Bukan 40 mahasiswa, 40 juta biaya. Nanti ada tim yang sudah saya bentuk untuk mencari atau mendata, ya, warga-warga kita yang masih kuliah, ada berapa orang, mungkin dari kemarin 25, sekarang kan udah ada tambahan mungkin. Pasti, ya, Pak. pasti. Ya, setiap tahunnya gitu. Yang 40 juta itu akan kita berikan kepada mereka bantuan beasiswa tersebut. Nah, jadi pendidikan inilah yang paling saya nomor satukan di sana. Nah, itu. Kenapa Bapak milih pendidikan, Pak? Kenapa nggak sektor yang lain? Karena kita tahu di Tanah Merah itu kan sebelahnya sungai, Pak. Gitu kan. Daratan sebelahnya sungai. Betul, begitu kan. Mungkin berdayakan yang mancing-mancing gitu, dah perikanan begitu, Pak. Kenapa Bapak memilih pendidikan? Dia begini. Nah, tentunya majunya satu kampung atau mungkin daerah, ya kan, langkah pertama itu kan mestinya memang SDM-nya yang perlu kita utamakan, sehingga kita akan lambat laun mereka akan berpikir bagaimana cara berpikir layaknya orang yang berilmu pengetahuan. Betul. Ya kan? Konsepnya begini, Mas Dapi. Dari dana desa ini kita melihat banyak desa yang prinsip nenek moyang itu boleh dikatakan terkikis. Mana contohnya?
Contohnya misalnya gini, kalau dulu kita ada prinsip gotong royong dalam membangun desa. Betul, Pak. Sekarang itu udah minim loh. Iya, sudah diganti dengan padat karya kali, Pak, ya. Ya, padat karya, ya kan gitu ya. Tapi kan intinya padat karya itu kan setiap warga yang kita suruh untuk bergabung dalam membangun desa, pasti yang ditanyakan honornya, upahnya ya kan? Upahnya honornya, berapa ya, nih kan? Ya kan? Per meter berapa ini gitu. Jadi oleh karenanya ketika begini Sam, artinya ketika kita mengajak mereka dengan sikap gotong royong, pasti mereka ya kan sudah ada petugas-petugas yang sudah ditunjuk, yang sudah di-SK-kan, yang sudah digaji, yang sudah dapat honor begitu Pak setiap bulannya gitu ya kan. Ya, nah, jadi untuk merubah daya pikir itu Mas Dapi, ya tentunya kita akan merubah cara berpikir kan, pola pikir seseorang kan. Nah untuk mendapatkan pola pikir yang bagus itu dengan pendidikan kan, dengan pendidikan, pengetahuan dan yang lain-lain, nah gitu. Makanya saya lebih cenderung untuk meningkatkan sumber daya manusia. Memang hasil ketika kita ingin meningkatkan sumber daya manusia itu tahapannya kan banyak. Betul Pak. Ya kan. Misalnya dari anak usia dini dia harus sekolah PAUD dulu, kemudian masuk SD, kemudian sekolah menengah sampai dia kuliah. Jadi hasilnya itu lama loh. Iya. Lama. Gitu. Tidak instan. Tidak gitu, instan, karena memang pendidikan itu kan mahal. Betul Pak. Ya. Nah, ada proses di situ. Ada proses. Nggak mungkin seseorang itu pintar dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, gitu. Namun demikian kan begini juga Pak. Artinya kalau pendidikan ini berproses Pak. Berbeda halnya mungkin dengan fisik yang begitu kita rencanakan. Katakanlah tahun ini direncanakan, bisa jadi tahun depan sudah langsung nampak hasilnya. Betul. Masyarakat terkadang tuntutannya mana nih begitu besar dana desanya begitu kan, kemudian seperti yang Bapak sampaikan, pendidikan kan jauh ini Pak, ya proses berproses ya. Mungkin sekarang kita masih menanam begitu kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ini belum tentu kita memanen begitu. Bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat itu dalam sebuah musyawarah katakanlah Pak? Artinya begini, kita selaku pemimpin, tentunya kan punya banyak acuan, ya kan? Kemudian punya banyak regulasi yang harus kita baca. Betul Pak. Nah, dan itu kan bisa kita sampaikan, kita yakinkan kepada masyarakat bahwa memang pendidikan ini perlu dimanapun kita berada. Dan memang kalau persentase ya di Desa Tanah Merah itu sekarang ya sudah agak lumayan ya orang kuliah. Jadi kalau 10 tahun yang belakang, yang dulu lah ya, nah itu mungkin SDM kita sangat ya bukan sangat ya terlalu ironis sekali ya. Betul, tapi Pak. Mungkin perlu peningkatan. Karena kalau kita lihat di sana kan ada pesantren, ya kan, ada pesantren. Tapi ketika kita data santri yang asalnya dari desa setempat Tanah Merah, itu minim loh. Itu Pak ya. Iya. Minim. Padahal tuan rumah begitu. Padahal tuan rumah, ya kan, minim. Kita tidak menafikan ya. Tidak menafikan. Ada mereka sekolah, ada, enggak ada, ada. Tapi lebih banyak warga dari luar. Nah, jadi ketika pendidikan itu lembaganya sudah ada di desa setempat, walaupun itu pesantren, nah, tapi itu menjadi daya tarik untuk masyarakat yang lain. Nah, kenapa ketika orang mau berbondong-bondong datang memasukkan anaknya untuk mengecap pendidikan di Tanah Merah, loh kok warga setempatnya enggan untuk ikut nyantri di situ nyantri, gitu. Ya kan? Nah, oleh karenanya karena mereka tidak ikut nyantri, maka kita bisa cari pola pendidikan yang lain. Nah gitu ya, kita cari pola pendidikan yang lain ya, terutama anak usia dini yang mungkin itu kan memang program selain dari program pemerintah juga. Gubernur kita dulu di tahun berapa ya, saya lupa, 2000 berapa 15 ya, yang mencanangkan satu desa satu PAUD, ya kan, apa tujuannya, ya kan. Nah tujuan dari dibalik program itu kan pemerintah menginginkan bahwa di Aceh tidak ada lagi desa yang tidak bisa ikut berpartisipasi untuk memasukkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan atau dunia pendidikan itu. Nah, ketika kita beralih program itu ke fisik, memang seperti yang disampaikan hasilnya nampak. Nah gitu.
Tapi sekarang begini, tadi saya sampaikan di awal pembicaraan ini. Iya. Nah, ini kan masyarakat berpikir begini, dana desa banyak. Iya, betul. Kayak gitu kan. Ada mindset dalam pikiran beberapa masyarakat itu. Iya. Udah, biar jangan ribut. Iya. Dana desa itu kita bagi sama aja. Gitu. Gitu ya kan. Ya Biar kan? sama-sama merasakan Biar sama-sama gitu kan. merasakan. Nah, Betul. ketika kita alihkan dana desa ini ke fisik, tentu kan tidak semua orang bisa bekerja. Betul. Dalam tanda kutip ya. Iya. Dalam tanda kutip. Iya. Kita kan perlu tukangnya, Iya. kepala tukangnya, Iya. ya gitu ya. Ada Pekerjanya. mandornya, ada pekerjanya. Andai kata misalnya satu hari kita pekerjakan 50 orang, kita katakan kali 100.000 aja per hari, Iya. udah berapa duitnya? 5 5 juta kan? Iya. Ya kan? Iya. Hasilnya mungkin belum tentu ini ya, belum tentu maksimal ya. Nah, inilah yang menjadi problem. Dan problem yang kedua, Mas Dapi, Ya. kita kan di 2020, 2021 Ya. ada bencana besar yang mungkin kita alami semua, Ya. ada COVID-19 sehingga Betul. banyak dana desa itu harus dipotong. Walaupun dia tidak dipotong tapi Dialihkan begitu dialihkan, Pak ya ya. Iya, kan? iya. Dengan Iya. kegiatan pencegahan COVID. Betul. Termasuk di 2021 ini ya. Nah, itu ada dana-dana yang harus dialihkan. Umpama misalnya 8% dari dana desa itu Iya. harus Untuk pencegahan. Untuk pencegahan COVID. COVID. Nah, itu ya. Mungkin kalau ditanya dari beberapa desa, Iya. keluhannya ya sama, saya rasa ya. Sama. Ya, untuk tahun ini. Tahun kemarin dengan Iya. tahun ini Iya. tidak begitu nampak hasil dari dana desa itu. Ya. Tapi sekarang masyarakat bisa tersenyum sedikit ya. Iya, kenapa? Karena 1 bulan sekali ada BLT. Itu dia, ya kan? Tapi kita nggak Iya. bisa samaratakan ya semua desa ya. Ada mungkin desa itu Iya. karena kebutuhannya banyak dan yang lain-lain, ya mungkin penerima BLT itu minim ya. Nah, tapi kita kalau di Desa Tanah Merah, insya Allah kita ya tercover semua dari kriteria yang menjadi syarat untuk penerima manfaat itu. Nah, itu ya. Kita di tahun 2021 ini, Iya. Mas Dapi, Iya. program BLT ini kan ada 300.000 per bulan per kakak, per kepala. Iya. Kan gitu ya? Iya. Per kakak ya. Iya. Kakak. Jadi kita dapat sekitar 78 orang ya. 78 kakak. 78 kakak. Nah, 78 kakak itu kali 300 kali 12, jumlah uangnya itu 280 juta selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, itu artinya dana itu sudah mentok dulu di sana kan? Iya, udah nggak bisa lagi Udah nih nggak diganggu bisa lagi gugat kan? nih. Udah diganggu gugat betul, kan? betul. Nggak bisa lagi diganggu gugat. Ya kita pemerintah desa paling ya kita tarik dananya, kita salurkan sesuai penerima manfaat, laporkan kembali, ya udah. Nah, gitu. Nah, Jadi untuk tahun ini berapa Pak dana desanya di Tanah Merah Pak? dana desa Tanah Merah untuk dengan ADK-nya 1.078 juta. 1.078 juta ya. 1.078. Nah, itu dengan ADK-nya. ADK-nya sekitar 300 lebih ya. Nominal itunya saya nggak bawa bahan. Iya. Artinya segitu Pak ya. Iya. Dipotong tadi untuk BLT ya selama BLT setahun ya, penuh. BLT 280 juta. Itu Ditambah- setiap bulannya Pak disalurkan atau ya mekanismenya kan setiap bulan. Mekanismenya setiap bulan. Tapi ketika kemarin di pengajuan tahap pertama, Iya. ya di keuangan itu langsung uang itu langsung disimpankan ya di kas daerah? ya mungkin di kas daerah. Saya pun kurang tahu persis persoalan itu. Dan kita dianjurkan untuk mengajukan tahap per tahap, 1 bulan 1 bulan. Nah, itu enggak boleh seperti yang kemarin, misalnya begini. Per tribulan gitu Pak? Enggak, misalnya dari Januari, Iya. ya kan? Sekarang kan udah bulan berapa? Juli. Juli. Iya, Andai bulan kata 7. ada desa yang belum menyalurkan mulai dari Januari, mereka bisa rapel sebanyak 7 bulan ya. Iya. Bisa ditarik kan? Betul. Itu dulu. Oh, itu dulu Pak? Dulu. Sekarang? Sekarang nggak boleh. Bukan begitu sistemnya. Sistem sekarang itu 1 bulan. Begitu 1 bulan kita tarik, Iya. kemudian kita bagikan, kita laporkan, kita onspankan ke kabupaten. Setelah itu mereka
lihat verifikasi dan yang lain, kemudian langsung diajukan ke KPPN, keluar lagi 1 bulan, ambil lagi, laporkan lagi, keluar lagi 1 bulan. Nah, gitu. Oke, baik. Jadi benar-benar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, Pak, ya. Begitu. Yang BLT ya. Yang BLT ya. BLT. Soalnya banyak bantuan ya, Pak. Banyak ya. bantuan ya kan. Itu BLT dana desa, BLT, belum ya. lagi ada BPNT, ada PKH dan lain sebagainya ya tentunya ya. Bapak kan bukan warga Tanah Merah. Betul. Ya kan, Bapak domisili di Simpang Kanan, Pak, ya. Betul. Ya, itu kan menjadi sebuah, ngapain nih orang Simpang Kanan gitu kan, ngurus desa saya begitu kan. Itu tantangannya kan otomatis besar, Pak, ya kan, pasti. terhadap masyarakat, apalagi maafnya ya mungkin berbeda desa, berbeda latar belakang bahkan, atau apalah, walaupun sama-sama warga Aceh Singkil. Jadi Bapak dalam awal-awal Bapak menjabat PJ di situ gimana, Pak? Nah, tanggapan miring itu ya udah pasti ada ya. Udah dia. pasti ada. Ya. Karena dimanapun secara kita katakanlah psikologi sosial, ya kan? Siapa tuh desa mana tuh yang rela dipimpin oleh orang lain? Betul, ya Pak. Kan? Ya. Tapi karena memang status kita adalah sebagai PJ dan ada regulasi yang mengatur tentang itu, kita kan ditunjuk, ya kan? Kita ditunjuk sebagai ASN untuk bertugas sementara waktu sampai batas terpilihnya dan terlantiknya kepala desa terpilih. Nah, begitu ya. Nah, tanggapan itu udah pasti ada. Tapi saya secara pribadi mengambil kesimpulan begini. Ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa. Ya kan? Rasulullah pada zaman dulu manusia yang paling baik dan itu dijamin oleh Allah. Dia dilempari loh. Ya kan? Iya, betul, dicemoohin. Betul. Nah, maka konteks kehidupan kita ini, Mas Ab, kalau pribadi saya ya, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yes, pasti. Ya kan? Itu kehidupan. Ya gitu. Jadi ada peribahasa satu bahasa yang pernah saya baca. Ketika misalnya seseorang itu suka sama kita, nggak perlu kita ceritakan kebaikan apa yang udah kita lakukan, karena dia memang suka. Iya. Tapi ketika orang tidak suka, kebaikan apapun yang kita ceritakan, dia tetap tidak suka. Betul. Ya kan? Sehingga di tahun awal 2021 kemarin ya. Nah, saya juga pernah dihujat oleh masyarakat itu. Sampai ke media, sampai kemana. Nah itu. Tapi saya menanggapinya ya wajar saja ya. Iya kan? Wajar kan? Nah, itu namanya begitulah keadaan masyarakat kita, cara berpikir, nah gitu. Dan kita menanggapinya ya bagaimana seorang pemimpin. Bijak, Pak ya. Ya bijak juga enggak, akan tetapi kita ada sesuatu yang kita rasakan di dalam hati, ya kan? Ya mungkin karena ketidaksukaan mereka, jadi kita dihujat. Ya udahlah, biarin aja. Nah gitu ya, biarin aja. Tuh mungkin kita tetap berjalan sesuai menurut amanah yang udah diberikan kepada kita. Karena konsep dana desa ini musyawarah. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Musyawarah yang dikedepankan. Dan kita juga menjalankan program ini atas dasar musyawarah tadi ya. Gitu ya. Sejauh ini seluruh informasi apapun itu, apakah dia nanti perubahan APBK atau kegiatan yang lain, itu tetap saya bicarakan. Walaupun yang kita undang itu terbatas. Terbatas dalam artian begini, pemerintah desa sudah ada tentu kaur kasihnya di sana. Betul. Untuk mewakili masyarakat, ada komponen yang mungkin dipercayakan oleh mereka, yaitu BPG. Ya kan? Ada tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang. Nah itu. Jadi kita sampaikan itu semua. Cuma lagi yang perlu dipahami oleh masyarakat, kita sebagai pemerintah desa, dana desa itu diamanahkan untuk dikelola oleh pemerintah desa. Masyarakat itu kan ikut berpartisipasi dalam perencanaan. Betul. Ya kan? Artinya musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembang desa, mereka di sana kan ikut berpartisipasi untuk menentukan kebutuhan apa yang harus mereka sampaikan agar bisa penerimaan. Selebihnya
setelah itu semua sudah selesai tahapan dan yang lain-lain, itu kan penanggung jawabnya kan pemerintah desa untuk mengerjakan itu. Nah di situ ya kan. Mekanisme inilah mungkin yang sampai hari ini banyak masyarakat yang belum bisa memahami dan belum bisa menerima. Nah gitu ya. Kesannya begini, aku kok nggak ikut kerja ya? Nah gitu ya. Aku kok nggak kebagian ini? Aku kok nggak ada kebagian itu? Nah itu ya. Nah di situ dilemanya begitu. Oke, baik. Kalau dengan keterlibatan aparat-aparat pembantu Bapak sendiri ya, seperti halnya KAUR dan lain sebagainya kan, Bapak harus menjaga benar-benar kekompakan dalam mereka, mana yang benar-benar bisa bekerja sesuai dengan keinginan Bapak. Betul, kan? betul. Nah, bagaimana dengan potensi desa di Tanah Merah sendiri, Pak? Iya nih ya kan. Nah, berbicara potensi tentunya satu hal ketika kita ingin menggali atau melakukan kegiatan punya income dengan potensi. Iya, betul. Nah, itu secara sederhana gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kami di desa Tanah Merah itu mungkin lebih cenderung ke potensinya potensi sungai ya. Iya. Nah, sungai. Artinya sungai itu menghasilkan ikan. Nah, kalau kita lihat di pasar harian ya kan, itu penjual ikan sungai itu kan hampir rata-rata dari Tanah Merah ya kan. Betul Pak. Iya kan. Iya. Apalagi kalau sudah banjir Pak. Apalagi kalau sudah banjir, panen ikan. Panen ikan tuh. Ya kan. Iya. Nah sekarang yang menjadi keluhan buat masyarakat itu ya mestinya di dana desa ini kita bisa fungsikan dana desa untuk membantu mereka di program kebutuhan alat tangkap ikan. Ya, bisa saja perahu dengan mesinnya, ada jaringnya dan yang lain-lain. Nah, gitu. Tapi ada aturan, kadang-kadang kita juga tidak terlalu berani untuk mengambil langkah itu. Ya. Karena nanti begitu kita berikan bantuan cuma-cuma untuk mereka, ya tidak ada fungsi dari bantuan itu tidak diindahkan, kemudian alatnya mungkin nanti tidak dirawat, atau sesuatu yang kita berikan itu nyaris hilang. Nah, itu, ya kan? Nyaris hilang. Tapi ini bukan satu tudingan ya. Bukan tudingan itu. Tapi hal ini saya lebih bermohon kepada pemerintah daerah ya, untuk bisa masyarakat saya itu diperhatikan, karena di sana mungkin banyak masyarakat yang sumber kehidupannya itu memang dari sungai ya. Untuk alat tangkapnya, perahunya dan yang lain-lain. Nah, itu potensi yang ada di desa kami. Selain dari itu ya ada mungkin lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk bercocok tanam. Tapi karena memang kita di Gunung Meriah ini, cocok tanam kita di sini kan cenderung ke sawit semua ya. Betul Pak. Sawit semua. Ya, apalagi di Tanah Merah kan sebelahnya juga berbatasan dengan perusahaan kelapa sawit begitu Pak ya. Jadi artinya luas lahan yang dikelola oleh sebagian masyarakat itu kan paling sedikitnya 1 hektar, setengah hektar ya kan. Ada yang sampai 5, 10 gitu. Jadi sehingga ya lahan itu sudah menjadi lahan pribadi, tidak bisa kita kelola lagi untuk lahan pertanian, ya kan? Nah, semua sudah difungsikan untuk perkebunan. Jadi masyarakat kita di sana hanya mengharapkan itu, ya, mengharapkan ya nelayannya, nelayan sungai ya, nelayan laut. Nah, itu. Kalau kita lihat, ya, setiap hari ikan itu hadir dari Tanah Merah ke pajak harian, ke pekan Rimo, Minggu dan Rabu. Itu kan ikan-ikan sungai itu yang potensi proteinnya tinggi, ya kan? Nah itu kan ya kita nggak mengatakan itu semua ya, tapi didominasi oleh warga kita dari Tanah Merah, ya. Nah gitu. Sekarang kan ada himbauan untuk kegiatan PAUD, ada istilah begini,
ayo galakkan gemar memakan ikan. Nah itu ya kan, gemarkan memakan ikan. Nah gitu ya. Nah itu kan sebuah apa namanya, usaha kita untuk mencerdaskan generasi kan. Ya, proteinnya banyak, secara otomatis ya daya pikir otak anak-anak itu kan bisa berkembang melalui itu. Nah itu potensi kita di sana. Dan yang lain saya rasa belum ada ya. Nah, kalau ini Pak, saya kan pernah main-main juga ke Tanah Merah. Itu loh Pak, yang rumah di atas sungai itu Pak. Itu begini, namanya Lampung. Iya, saya agak tertarik tuh kan, apalagi Tertarik. di Aceh Singkil. Saya rasa tertinggal itu loh Pak. Iya, tidak ada lain. Itu satu-satunya. Satu-satunya kan Pak. Lampung ini ketika orang berbicara Lampung, Iya. konotasinya itu kan tempat santai, tempat apa namanya, bermusyawarah, Iya. ya kan? Iya. Ngumpul, Iya. ngumpul mengeluarkan ide bisa saja atau ngumpul yang lain-lain, dan itu satu kesenangan untuk kita, untuk masyarakat ketika duduk santai melihat sungai sambil minum-minum kopi, ya. Itu peninggalan apa namanya? Peninggalan apa namanya itu? Bukan budaya ya. Nenek moyang, Ya, kebiasaan gitu, kebiasaan warung ya. Orang yang tinggal di Orang pinggiran tinggal sungai. pinggir sungai, nah itu tempat santainya itu di Lampung ketika dia tinggal di aliran sungai. Itu satu-satunya loh. Iya, Di betul Aceh Pak. Singkil. Dan itu butuh perhatian. Nah, Dan- sejauh ini gimana? Sejauh ini begini, Lampung itu milik individu, milik individu, Iya. ya. Nah, saya pernah berbicara dengan beberapa orang di sana. Iya. Gimana kalau Lampung ini kita bantu dari dana desa? Iya Pak. Nah, gitu ya. Berdayakan gitu. Nah, kita berdayakan, kita kelola Support. dengan baik, kita support. Ya, misalnya tempatnya kita rehab, atapnya yang udah Iya. bocor, Iya. ya kan? Nah, biar orang duduk bisa santai di situ. Nanti menunya Iya. atau yang lain-lain kita perbaiki. Nah, setuju sih. Ada sebagian, tapi kebanyakan masyarakat tak setuju. Masa Kenapa? dia yang aja yang dibantu, kami enggak? Nah, itu. Makanya sampai sekarang Lampung itu tidak tersentuh dia dari dana desa. Padahal saya ingin, gitu ya. Hal ini masyarakat setempat mungkin pernah menyampaikan juga kepada pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah bisa membuka ruang untuk ini ya. Nah, itu memang sebuah potensi. Nanti kalau dia dikelola dengan bagus, ya mungkin ada hal-hal lain yang kita jadikan sebagai daya tarik. Betul. Agar warga dari luar Tanah Merah datang ke sana, kita sajikan menu-menu yang Ikan tadi bisa jadi Pak bisa ya. jadi ikan ya. Nah, bisa Olahan jadi ikan yang ya. lain lah, ikan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, karena kita di sungai, di sana kan bisa kita jadikan apa namanya, peliharaan ikan melalui keramba, mungkin bisa ya. Iya. Mungkin bisa. Karena kita kalau berjalan ke wilayah Sumatera Utara, Betul. tentunya di sekitar perairan Danau Toba itu kan, Iya, banyak itu kan tuh banyak keramba itu kan hasil nila terbesar. Dan nilai itu mungkin setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan kita di Aceh Singkil. Betul. Nilai itu didatangkan dari luar. Pernah saya tanyakan begini kepada Dinas Perikanan, kenapa enggak bisa itu diberdayakan, dibudidayakan keramba? Mereka memang beralasan begini, memang masuk akal sih. Artinya kondisi air yang tidak stabil gitu. Entah itu zat asam, entah zat apa, mungkin dari ilmu perikanannya itu yang nggak memungkinkan untuk dibuat keramba tadi. Ini. Oke, kalau memang nggak dibuat keramba, kan nggak ada salahnya mungkin keramba nila. Ya mungkin ikan-ikan lain ya yang kita. Nah, ini pernah saya terobos Mas Dapi di tahun 2020. Saya pernah uji coba 2 kelompok untuk budidaya ternak ikan lele di situ, di Tanah Merah. Tapi dia melalui bioflok. Bioflok ya. Nah, bioflok. Di situ kita biayain semua kelompok itu, tugas mereka hanya memberikan makan, ya kan? Makan ikan, sediakan tempat, kemudian alatnya dibiayai dari dana desa, termasuk langsung pendampingannya. Nah, gitu. Jadi diajarkan kepada mereka bagaimana cara membudidayakan ikan lele itu untuk peningkatan ekonomi. 2 kelompok.
dan alhamdulillah berhasil. Sampai sekarang Pak ya. Berhasilnya gini, ukurannya begini, indikatornya begini. Iya. Ketika waktu panen, saya undang muspika tuh, nah ya, untuk makan bersama. Kemudian setelah dihitung dari hasil panen itu ada keuntungan, walaupun tidak banyak. Iya. Ya Tapi kan? ada Pak ya. Nah, tapi ada. Dan satu kelompok sudah menambah Tempat itu. Ya, geoflognya. Tapi dia hanya terpal gitu aja. Kolamnya terpal ya. Dari hasil pengetahuan yang diberikan oleh pendampingan tadi, nah, dia buka kolam satu lagi. Bukan satu lagi, 4 loh. 4 kolam. 4 kolam dia buat. Oke. Ya, dari hasil itu tadi. Nah, itu. Artinya berkembang di situ Pak Berkembang, ya. tapi di darat. Tidak di sungai tadi Tidak Pak. di sungai. Iya kan? Kan aneh kan? Iya, betul, Iya kan? Pak. Kita potensinya ada sungai, tapi gitu kan kan. itu bisa kita budayakan di Darat, gitu ya. Nah, kesimpulan pemikirannya begini loh Mas Dapi. Kita alihkan perkembangan ikan itu di darat bisa berhasil, Iya. Apalagi di sungai. apalagi di sungai. Betul Pak. Gitu Ya. kan? Nah, Pertanyaannya kapan nih mau mulai di sungai nih? mulai di sungai nih. Nah, kemudian begini. Kita kan PJ ini kan terbatas Iya. waktunya. Iya. Setahun 2 tahun itu tidak cukup loh untuk membangun desa, ya kan? 5 tahun 6 tahun masih kurang loh. Betul. Ya. Visi misi yang mungkin kita sampaikan ketika pemilihan saya sih enggak, ya bukan saya ya, karena saya PJ. Ketika mungkin ini tahun ini Pemilihan, ya, Pak, ada ya? pemilihan. Kalau tidak salah tahapannya mulai bulan November apa Pak ya? Itu tahapannya besok tanggal 12. Oh besok mulai ya? Ya tahapan pertama kan pembentukan P2K-nya ya. Iya, panitia nanti pemungutan suara. Ya, pemungutan suaranya nanti di bulan 11 Bulan November. 11. Oh, oke. Ya kan? Nah, ketika seseorang ingin mencalonkan diri, punya visi misi mengembangkan desa begini, Iya. begini, begitu ya kan? Dalam tanda dalam hasil pemikiran. Iya. Loh, enggak bisa kita jangkau selama kurun waktu berjalan 2 tahun 3 tahun loh, masa. Ya kan? Butuh waktu lama. Iya. Nah, gitu ya, untuk mencapai konsep itu. Tapi paling tidak kan kita sudah berpikir, kita bayarlah janji itu tahap demi tahap, walaupun tidak secara sempurna kita ingin melakukan itu. Dengan adanya dana desa ini, karena bantuan dana desa ini sangat membantu desa untuk mengembangkan wilayahnya, potensinya, dan yang lain-lain. Oh, berarti dalam hal ini nih untuk calon kepala desa selanjutnya mesti sharing dengan Bapak nih. Kenapa begitu? Ya sharing untuk ini kan sudah berjalan nih Pak. Bagaimana sih supaya yang sudah berjalan ini ya katakanlah bisa lebih dikembangkan lagi biar tujuan yang itu tadi tercapai begitu Bisa Pak. jadi kalau Biar maraton gitu kan. Walaupun otomatis secara kepala desa yang baru juga punya program visi dan misi, tetapi ya seyogianya dia tidak meninggalkan ya apa yang sudah katakanlah sudah mulai dibangun nih pondasinya. Kan begitu Pak ya. Supaya nantinya benar-benar itu menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Mestinya begitu. Artinya kita juga membuka diri ketika memang nanti ada calon terpilih untuk bisa sharing dengan kita. Tapi saya sudah amanahkan loh Mas Dabi. Iya. Sudah saya amanahkan di depan masyarakat. Iya. Saya umumkan. Posisi saya ini tidak lama. Iya. Tapi satu permintaan saya, pendidikan yang udah saya rintis dari tingkat PAUD, nah gitu ya, tolong nanti siapapun kepala desa yang terpilih lanjutkan program ini, saya mohon gitu. Nah, ya kan, support mereka dengan dana, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung agar nanti pendidikan kita di Tanah Merah ini bisa berkembang, SDM-nya bisa meningkat. Nah, itu sudah saya amanahkan. Ya, tapi lagi-lagi namanya kita juga ya bukan warga setempat ya ada batas waktu yang harus kita bisa bergabung, dan nanti pada saatnya kita harus kembali ke instansi kita untuk bisa bekerja kembali tanpa harus ada ya pemikiran ke arah sana. Oke, baik ya. Tetapi sebenarnya dalam hal ini kalau misalnya masyarakatnya sudah memahami, sudah paham, sudah menerima, saya rasa waktu musrebang udah program yang kemarin aja dilanjutkan itu masih bagus, gitu. disambung begitu kan. Ya, artinya
dalam hal ini artinya kesadaran masyarakat sudah terbangun. Apalagi nih program-program seperti beasiswa mahasiswa. Toh anak-anak penerus untuk mengelola, membangun desa itu ya mereka-mereka yang mahasiswa ini nanti lulus sarjana, bisa jadi mereka yang akan memimpin desa tersebut. Betul. Kan begitu Pak? Iya, kan? Mereka nanti. Jadi jangan kita bermindset, oh perangkat desa nggak hanya mesti sarjana, oh tidak begitu Pak ya. Sekarang aja kan banyak orang mengeluh ya. Ketika awal 2020 diterapkan undang-undang desa, ya gitu ya, kemudian kanun Cisingkil ya, terkait masalah syarat seseorang menjadi perangkat desa minimal ijazah SMA. Betul. Ya kan? Iya. Sehingga orang-orang tua yang tadinya menjabat itu harus mengundurkan diri secara pelan-pelan. Ya. Kena seleksi alam. Seleksi alam ya. Begitu. Jadi ini nanti ketika kita support ini kita di sana di Tanah Merah itu udah muncul sarjana-sarjana. Sudah muncul, udah banyak. Nah, mungkin nanti dalam kompetisi pencalon ini lebih menarik gitu lebih menarik ya. Mereka generasi itu nanti yang akan muncul. Dan kita juga berharap ke depan mereka lah yang ikut andil dalam membangun desa mereka sendiri. Nah, begitu. Ya. Menarik nih ya. Jadi untuk teman-teman adik-adik mahasiswa khususnya dari Tanah Merah yang sedang berjuang menempuh pendidikannya ya, ini kesempatan terbesar untuk mengabdi terhadap desanya. Suatu saat bisa jadi Anda inilah yang akan memimpin desanya. Bapak tadi cerita soal pendidikan, soal bagaimana potensi ya. Tadi juga Bapak ada singgung nih soal bagaimana sih untuk taraf kesehatan masyarakatnya di sono, Pak. Dengar-dengar Bapak tadi menjadwalkan para pemudanya untuk berolahraga rutin ya seminggu 3 kali Pak. Itu gimana itu Pak? Artinya begini ya, pendidikan perlu. Tapi ketika raga kita tidak sehat, semua kegiatan tidak menarik ya untuk dilakukan. Betul sih Pak. Ya kan? Tidak menarik. Jadi kesehatan itu bukan hanya penyediaan makanan tambahan. Kita support dengan obat-obatan, ya kan? Potensi sehat itu kan ada di olahraga. Ya kan? Ketika seseorang itu rajin berolahraga, sehat, tubuhnya kuat, ya gitu ya. Cara berpikirnya pun luas begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini sehat ini yang perlu. Sehingga potensi itu saya mengajak para pemuda, ayo kita berolahraga. Nah, begitu kita sampaikan program ini, mereka menyambut antusias. Kebetulan di desa Prangusan itu ada lapangan futsal. Nah, jadi kita ambil kita ambil langkah ini. Jadi kita booking, kita member mereka. Kita member mereka untuk berolahraga, main futsal 1 minggu itu 3 kali. Ya 3 kali, 2 khusus untuk pemuda, 1 untuk orang-orang tua. Artinya kan cara berolahraga orang-orang tua yang umurnya mungkin 35 ke atas atau 40 tahun ke atas kan tidak sekuat fisik anak-anak muda itu. Betul Pak. Jadi kita nggak gabungkan mereka, nggak gabungkan anak-anak muda khusus dia, ya kan 2 hari seminggu, 2 kali seminggu. Jadi untuk orang tua 1 kali, jumlahnya 3 kali. Itu sudah kita bayar sampai bulan 12 besok. 1 tahun. Tahun ini sudah kita bayar. Nah, tinggal lagi ya, kalau misalnya mereka tidak mau berolahraga itu bukan salah kita lagi. Betul Pak. Dan tahun ini kita akan belikan kostum untuk mereka. Kita belikan kostum ya, untuk menunjang kegiatan olahraga tersebut. Apalagi misalnya kalau sudah latihan, udah terbentuk timnya, apabila nanti ada kompetisi, ya udah bisa mewakili desanya tentunya. Kan begitu Pak ya. Nah, untuk para bayi, lansia, ibu-ibu hamil, nah itu memang sudah menjadi patokan ya, di setiap desa itu wajib menganggarkan itu ya. Nah, desa kita saya pernah sampaikan kepada kader saya, berapa jumlah bayi? Sekian Pak, berapa per orang? Makanannya seperti apa? Begini Pak, tambahi makanannya. Nah itu, tambahi makanya. Walaupun di aturan itu, di aturan untuk makanan tambahan anak bayi ini 10.000 loh, 1 orang. 1 orang Pak. 1 orang, 10.000 untuk kegiatan makanan tambahan. Nah, akal sehat kita berpikir gimana orang mau sehat kalau cuma 10.000 itu setingkat apa sih makanan bergizinya? Hah? Iya kan? Nah, ini saya juga pengen
berbicara nih, pengen sampaikan nih. Benar. Tolong pada DPMK gitu ya yang terkait ya, sampaikanlah perihal ini. Makanan tambahan sehat itu ya, Mbok ya ditambah, jangan 10.000 per orang. Ya kan? Jangan 10.000. Gimana bisa sehat anak-anak bayi itu? Ya kan? Dia kan butuh ini. Memang mungkin dia mengingat begini, namanya bayi belum banyak makan, jumlah gitu. Makannya kan belum sedikit banyak gitu. Iya sih memang, tapi kan ada makanan yang lebih berkualitas. Betul. Yang kita berikan. Namanya kualitas ini kan mahal ya kan, bukan murah. Nah itu, jadi itu perlu ditambah ya, sampaikan itu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pendidikan, saya pernah sampaikan ini kepada kepala dinas DPMK di depan Bunda PAUD malah. Itu untuk honor guru-guru PAUD dan guru ngaji, tolong dinaikkan melalui Perbup, jangan 400.000 loh satu bulan. Ya, kita bayangkan anak dijagain orang, diberikan pendidikan 400, belum lagi belum lagi ketika dia berpendidikan misalnya BAB, kencing, itu kan urusan gurunya itu. Nggak layak sebetulnya dengan dana segitu diberikan 400.000 loh sahab. Jauh Pak ya. Batin saya nangis loh. Ya, tapi kita apa daya kita? Nggak mungkin kita bayarkan 1 juta. Kita kena dalam aturan. Terpasang 400 juga kita bayarkan. Nah, ini mungkin untuk ke depan sebagai masukan ya. Jadi catatan nih. Tolong gitu ya. Melalui program ini, nah, saya ingin menyampaikan, sampaikanlah, tolonglah. Ya kan? Di 2022 itu Perbup yang mengatur tentang honor guru ngaji, ya kan, guru PAUD, jangan 400 lah, ya. Lebih ditingkatkan kenapa? Ya. Andai kata ini misalnya ditingkatkan, bukan duit pribadi loh bayar itu. Nah itu dia kan, bukan duit pribadi yang bayar, ya. Nah, itu, ya. Sayang. Nah, itu. Kalau di daerah lain. Saya pernah dengar tuh dari orang-orang ya, dari dosen ya, di Malaysia itu bukan begitu, mereka sangat menghormati sekali guru, ya kan? Kita di sini diabaikan, bukan diabaikan ya, nggak dihargai, kurang perhatiannya Pak ya. 400.000 itu sampai di mana satu bulan? Beli pulsa, beli bedaknya, bayar bensin Pak, kesana kesini, itu terus masih kurang Pak kayaknya. Belum lagi? Ya belum lagi kalau misalnya dia ibu rumah tangga juga, nah otomatis beli cabai, beli apa ada kurang Pak. Habis ya? Habis. Kurang malah ya, 400.000 ya. 400.000 ya. Paling standar beginilah, ada UMP atau apalah jenisnya. Kita ikut standar kan, 750.000 atau 700, kalau bisa 1 juta, ya. Setiap hari loh dia bertugas. Ya. Beda dengan perangkat desa. Kalau perangkat desa kerjanya itu saya rasa ya, nggak setiap waktu loh. Ya. Saya nggak menunjuk desa orang ya. Desa saya sendiri. Perangkat saya itu nggak bekerja loh setiap hari. Paling ya kebutuhan data, gimana kita piketkan kantor buka tiap hari, kita piketkan, kita gilirkan, itu aja. Guru PAUD itu setiap hari. Iya Pak, betul. Dari Senin sampai Sabtu Pak. Sampai Sabtu. Guru ngaji itu setiap malam. Ya kan, kalau misalnya sore, setiap sore memberikan pengetahuan agama untuk anak-anak kita. Cuman kita hargai 400.000, saya rasa gimana ya? Cukup miris Pak. Cukup miris ya. Tapi ini saya berbicara bukan pengen menyudutkan seseorang atau lembaga ya. Ini hanya satu permintaan aja nih. Sebelum saya tutup, di mana Ekstramanesma potensi desa masing-masing dari 116 desa itu sangat berbeda-beda ya. Kita tahu ya, Tanah Merah dengan segala potensi yang sudah disebutkan sama Pak Irwansah tadi, dengan bagaimana target ya atau prioritasnya kemana nih untuk dana desa, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan ya, dan potensi-potensinya ya, dan itu ditunjukkan benar-benar untuk kemakmuran atau ya masyarakatnya ya, kepentingan bagaimana itu semua dapat bermanfaat untuk masyarakat di desa Tanah Merah itu sendiri Pak. Berarti
secara tidak langsung nggak lama lagi Bapak memimpin di Tanah Merah, Pak ya? Oh ya, tak lama lagi. Tak lama lagi ya. Dan nggak mungkin berlama-lama. Ya, terbatas juga, terbatas dengan waktu begitu, Pak ya. Tapi yang jelas apapun ceritanya, pengabdian yang singkat itu di Tanah Merah yang pastinya membekas di benak mereka, Pak. Ya, membekas bagi orang yang suka. Sudah kutip ya. Iya. Membekas bagi orang yang suka melihat secara objektif tentang program yang kita jalankan. Tapi bagi yang tidak suka, bekasnya nggak akan ada. Terakhir Pak, sebelum saya tutup ya, harapan ya ke depan ya, dengan waktu yang Bapak yang singkat, berapa hari lagi katakanlah, apa untuk masyarakat di Tanah Merah dan juga untuk kelak kepala desa yang akan memimpin tentunya di desa tersebut. Ya, saya berharap nantinya ketika jabatan ini habis digantikan oleh ya orang-orang yang lebih baik dari saya, ya kita tetap menjalin keamanan, kenyamanan, jangan saling ya hujat menghujat, tuding menuding. Kita semua punya proses. Ketika memang kita ada hal yang perlu kita pertanyakan atau kita bahas, sampaikan kepada perwakilan kita. Nah, jadi bisa diperbaiki. Dan saya berharap juga kepada kepala desa yang terpilih nantinya, ya tolong dilanjutkan program ini, terutama pendidikan dan kesehatan, di samping mengiringi program-program yang mungkin ada tercipta di pikiran masing-masing calon, siapapun yang terpilih, ciptakan masyarakat yang damai, sesuai menurut keinginan mereka, ya. Kemudian konsep pembangunan itu dasarnya adalah musyawarah yang dilakukan oleh dusun, kemudian di musrembang. Itu kita upayakan agar nanti program pembangunan desa di Tanah Merah itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi masyarakat juga harus mengingat, tidak semua apa yang kita usulkan dalam kegiatan musrembang itu bisa tercover melalui dana desa. Nah, jadi jangan melihat angka di 1 miliarnya. 1 miliar itu peruntukannya ada banyak. ABK, ada APBN-nya. APBN itu sekitar ya 1 miliar 78 juta. Itu di sana ada honor, ada gaji-gaji ya, kader dan yang lain-lain semuanya. Jadi ada persentase. Nah, jangan menganggap yang 1 miliar itu banyak banget. Nah, gitu ya. Banyak banget, harusnya kita makmur nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia ada kegiatan fisik, ada kegiatan peningkatan kapasitas, ya kan, ada untuk kesehatan, ada yang lain-lain. Jadi kita pecah sesuai menurut undang-undang desa yang telah diamanahkan oleh pemerintah. Tidak semua dana itu harus kita peruntukkan untuk kegiatan fisik. Betul. Ya kan, ada persentase masing-masing. Kesehatan harus ada, ya peningkatan ekonomi ada. Nah, gitu ya, untuk kegiatan sarana prasarana ada, peningkatan kapasitas bagi aparatur dan yang lain-lain juga ada. Nah, jadi kita diatur oleh regulasi untuk menjalankan kegiatan melalui dana desa ini. Itu menjadi pengharapan saya. Dan yang terakhir pengharapan saya kepada pemerintah daerah, ya mohon apa yang tadinya saya sampaikan terkait masalah tentang pendidikan, honor-honor ya guru-guru ngaji, ya guru-guru PAUD itu ya kalau bisa mohon ditingkatkan lah. Karena yang mengajar itu juga bukan warga dari provinsi lain loh. Warga setempat, warga kita, ya warga Aceh Singkil, yang mereka perlu dikasihani, ya dari jasa yang mereka upayakan untuk mencerdaskan anak-anak kita, yang ya kita hargai lah dengan sepantasnya. Gitu. Betul. Nah, begitu saja. Dan makanan tambahan yang 10.000 tadi, yang Pak 10.000 ya. Biar ditambah. Ya baik, Ekstra Mahasiswa, itulah tadi kebersamaan kita sore hari ini di Desa Menyapa bareng Pak Irwansyah, PJ Kepala Desa Tanah Merah ya. Begitu banyak yang disampaikan, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua dan tentunya menjadi menambah apa nih yang bingung nih di desanya mau dibikin apa. Salah satunya itu tadi banyak referensi yang sudah disampaikan Pak Irwansyah, dan tentunya ini demi kemajuan untuk desanya dan untuk masyarakatnya tentunya ya. Saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.